Tapi saya percaya Tuhan mengajar kita sesuatu. Ini firman, saudara. Saya tidak geser dari apa yang Alkitab ajarkan dengan menciptakan teori sendiri. Saya memulai sangat basic untuk membuat Anda mengerti. Poin yang keempat. Mari kita lihat ayat yang aneh sekali. Masih di Pengkhotbah. Sekarang perhatikan pada pasal yang ke-11. Dan lihat pada ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudara, saya ini mencoba mencari pendapat dari banyak orang. Apa kata orang tentang ayat ini? Hampir semua berkata, oh ini tentang menabur. Tapi aneh buat saya, roti kok dilempar ke air. Dan Alkitab berkata, kamu akan mendapat kembali lama setelah itu. Saya mau tanya, roti Anda lempar ke air bisa balik ke saudara enggak? Caranya paling gampang ya, kalau Anda punya roti regal, mari regal itu, Anda celupin ke air aja. Bisa balik enggak? Itu enak rasanya, celupin, gede, makan. Enak kok. Oh, kadang-kadang saya juga suka begitu, celupin gitu. Tapi kalau Anda celupin semua, coba Anda ambil, pakai apapun, hancur nggak? Hancur. Saudara, Anda harus ngerti yang namanya roti dan yang namanya benih. Kalau roti dikasih di air, menurut saya ini gambaran orang yang maksa. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang gini ya. Anda jangan salah ngerti loh. Dia tuh hobinya meresin anak-anaknya. Ayo memberi, ayo persi semua. Anak diperes kan nggak segede gini badannya, saudara. Pak, saya kurus. Loh, kalau Pak Victor itu keren, bukan kurus. Saya sudah berkali-kali saya ngomong dengan beliau dengan ketulusan hati. Pak Victor, dengan segala hormat, jangan rubah penampilanmu. Karena ini pendeta paling enak dipandang. Bener gak? Loh, yang lain itu dengan segala hormat loh saudara ya. Ya paling-paling ngene iki. Tapi kalau Anda lihat dari kepala sampai sepatunya, mantap. Sekali-kali JKI ada pendeta yang mengalahkan bintang film Hollywood. Itu beliau lain lagi. Tuhan itu bukan Tuhan yang hobinya meresin orang begini. Ayo memberi, ayo diperes sampai habis. Bukan. Percayalah dia itu Tuhan yang baik. Nah, ini ada orang, kalau Anda baca di ayat berikutnya memang kesannya ini nabur. Tapi nabur apa? Wong roti kok dilempar ke air. Itu kalau nggak ada ikannya aja tetap rontok kok. Apalagi ada ikan koinya, bablaslah 2 menit. Habis. Dan banyak orang sebetulnya, dia itu melemparkan rotinya. Dan ini yang membuat Anda pahit akhirnya. Saudara, kalau engkau tidak bisa membedakan mana benih, mana roti, Anda bahkan tidak mengamankan makan buat keluargamu. Anda orang yang tidak bertanggung jawab. Janda Sarfat yang punya tepung segenggam, Elia tidak berkata, berikan semua kepadaku. Tidak. Enggak. Tapi, kalau Anda sudah terikat dengan harta, ada ayatnya buat saudara, jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, kamu ikut aku. Itu Tuhan itu lihat hati. Mana ada toh, sebetulnya Tuhan kok senang lihat Anda melarat gara-gara memberi persembahan. Saudara harus bisa mengerti berkat yang Tuhan berikan buat kita itu sebagian benih, sebagian roti. Ada orang mungkin bertanya, Pak nggak takut persembahan berkurang? No, Tuhan ingin Anda diberkati kok. Saya akan sedih kalau lihat Anda semua
Habis dari gereja terus melarat semua begitu. Dan banyak orang sebetulnya, sampai benihnya pun sudah tidak ada, tidak dikerjakan, dan rotinya pun dilempar. Seakan-akan Anda rohani, tapi engkau tidak tanggung jawab dengan keluargamu. Mengapa, saudara? Lihat ayat yang Paulus katakan. Di 2 Korintus, mari kita lihat perjanjian baru. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi harus bagaimana, Pak? Dengerin, saudara. Setiap kali Anda terima berkat Tuhan, Anda harus mengerti 2 hal. Yang pertama, sebagian ini adalah untuk benih, dan itu kesalahan daripada orang-orang Mesir. Di mana, Pak, kesalahannya? Waktu mereka kelaparan, saudara, yang terjadi kalau Anda baca, pertama datang ke Yusuf berkata begini, Yusuf, aku mau beli gandum. Dia nggak minta benih untuk mengerjakan lagi sawahnya. Dia melihat sudah kelaparan, sudah makin malas kerja. Yang diminta itu gandum. Nah, kalau gandum itu tinggal diolah jadi roti. Dan dimakan, dikonsumsi sendiri. Sampai kemudian uang mereka habis, mereka jual ternaknya kepada Yusuf. Dan yang mereka minta makanan. Loh, Pak, dari gandum kok ke makanan? Iya. Karena uangnya habis untuk mengolah gandum jadi roti, butuh berbagai macam yang lain. Nah, uangnya habis, minta makanan. Karena mereka nggak bisa ngolah lagi. Itu pun dimakan. Dan Anda baca itu, sampai habis semuanya tinggal badan mereka. Baru mereka sadar, berikanlah kepada kami benih. Supaya dia berkata apa? Tanah kami jangan tandus. Bahwa Anda dan saya harus menjadi penabur-penabur yang hebat, itu iya. Saya hidup digaji oleh gereja. Kami semua hamba Tuhan di sini terima gaji. Semua persembahan perpuluhan Anda masuk, semua masuk kas gereja. Tidak ada persenan buat pendetanya, tidak ada. Kami hidup dari gaji, fix gajinya berapa. Tapi kami belajar jadi penabur. Sehingga saya berkata buat saudara, hampir semua pendeta kita ini punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Kalau dari gaji gereja mungkin gak memadai. Tapi kemauan menabur itulah yang membuat Tuhan memberkati kami. Ngerti, saudara? Kita memang harus jadi penabur yang luar biasa. Saya ngalami kingdom explosion secara pribadi. Anugerah Tuhan luar biasa. Tidak pernah saya ceritakan lagi. Karena terlalu banyak nanti orang berkata, cuma pamer berkat. Tapi saya ngajari Anda prinsip ini. Jangan pernah lemah dalam urusan menabur. Sebab engkau berhenti menabur, tanah hidupmu tandus. Baca ayatnya. Ini supaya Anda jelas, mari kita bacalah. Kejadian 47. Kejadian pasal yang ke-47. Ayat 19. Ini teriakan mereka, sudah habis semua yang mereka minta begini. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami?
belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Masih minta makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Lalu kemudian di menit terakhir, detik terakhir mereka berkata apa? Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Orang yang bukan seorang penabur yang baik, tanah hidupnya, tanah bisnisnya, semuanya akan tandus. Satu sisi memang betul, Anda dan saya harus jadi orang yang punya kemampuan menabur yang luar biasa. Tetapi, saudara harus mengerti, Alkitab tadi berkata, Tuhan memberikan benih kepada penabur untuk ditanam, tapi dia memberikan juga roti untuk dimakan. Dan roti tidak diperuntukkan untuk Anda lemparkan ke ladang, apalagi ke air. Saudara harus jadi orang yang bertanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Terus jangan gini, oh ya bertanggung jawab, bagus. Kita kalau breakfast harus ke Jakarta Pak, tiap hari. Kalau lunch Singapura Pak, kalau dinner Hong Kong Pak. Tiap hari begitu, itu bukan makanan saudara. Itu bunuh diri pelan-pelan sebetulnya. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan suka Anda jadi penabur, seperti dia juga. Dan itu rahasia Anda diberkati. Tapi Anda mesti amankan hidup buat keluargamu. Roti buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Roti, jangan sampai mereka kelaparan. Apalagi kalau anakmu doyan makan saudara. Itu rotinya harus spesial. Kasih makan. Kasih makan. Saya itu pernah sedih. Anak saya waktu itu baru 1, Keisha itu. Itu ada saat-saat itu dia nangis minta susu. Habis kok saudara. Sekali itu dalam hidup saya. Saya doa, saya bilang Tuhan, anakku minta susu, aku tidak punya uang. Tiba-tiba ada satu ibu datang, hujan-hujan saudara. Ngomong begini, aku disuruh Tuhan ngasih kamu duit. Dia kasih uang. Langsung saya beli susu buat anak saya. Tetap gak gemuk juga saudara. Tapi sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab, Anda mesti amankan loh kebutuhan keluargamu. Banyak orang kepahitan. Banyak anak pendeta kepahitan. Papa ini pelayanan terus. Kita mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Tapi artinya kita sebagai orang tua punya kewajiban yang kita penuhi. Ngerti saudara? Wah Pak, tapi ini penting Pak, kita harus ini, harus itu. Beberapa saudara saya harap tidak ya. Akan sangat menyedihkan kalau Anda menggunakan uang untuk makan keluargamu, untuk pergi ke bangsa-bangsa red carpet. Bukan itu yang Tuhan mau. Loh kan ini perintah Tuhan. Iya. Itu engkau diajari Tuhan beriman, di stretch imanmu. Tetap engkau beri makan anak-anakmu dengan baik. Jangan berkata gini, Papa mau ke red carpet ya nang, kue poso seminggu. Kalau lapar Pak, serangan setan itu ngawur itu. Ya itu karena Anda sebagai orang tua, orang ngopeni anakmu. Ngerti saudara? Tolonglah. Jangan lebih rohani dari Tuhan sampai Tuhan terharu dan minder dengan saudara. Sebetulnya ngawur. Ada juga orang yang gini, gak suka kerja. Tapi saya nikmati rumah Tuhan Pak. Saya berdoa. Nah terus keluargamu, burung gagak aja bisa memberi makan Elia. Sayangnya kita cuma banyak burung gereja. Nah ini saudara, belum ada ayatnya burung gereja memberi makan kita. Cobalah, Anda mesti ngerti ada benih, ada roti. Ada yang kita mesti makan, ada yang harus ditabur. Nangkep saudara?
tanggung jawabmu itu jangan sampai hilang. Makanya Tuhan ngajari ini. Ya, kerjaan lebih dari satu. Kalau engkau punya lebih, jangan disimpan di satu. Simpen. Berapa Pak? Alkitab berkata, mungkin 20% lah. Anda sisihkan, simpen. Tapi tidak di satu tempat. Bedalah. 7 atau 8 tempat. Tuhan itu ngajari 7 atau 8, berarti Tuhan percaya anak-anaknya sebetulnya diberkati semua. Loh ya toh? Dia nggak berkata 2 atau 3, 7 atau 8. Dan saudara mesti kerja dengan betul. Anda mesti kerja keras, berani pungut yang tercecer. Anda mesti punya reputasi baik. Dan jangan terlantarkan keluargamu. Beri mereka roti, makan yang cukup. Karena kita berkata Pak, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Betul. Tapi soto, sego liwet juga makanan saudara. Ada orang ngawur pakai ayat. Sebetulnya hanya untuk dia lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Siapa yang ingin melihat anak-anakmu menikmati blessing Tuhan? Mari percaya Tuhan bisa memberkati kita, saudara. Sebab saya tahu kalau ini Anda pegang, saudara, semua akan oke. Minimal sebagian dari persoalan yang membelit kita itu sirna. Karena tidak semua sebetulnya. Karena malapetaka atau apapun. Tapi sebagian karena kita tidak bijak. Sekali lagi saya berkata, mari punya visi, target. Yang kedua, mari punya pekerjaan, income, lebih dari satu. Yang ketiga, kalau Anda punya lebih, simpan di 7-8 tempat yang berbeda. Wah ya Pak, bawah kasur, bawah lemari, bawah apa, itu masih di rumahmu masih satu namanya. Jangan investasi dengan menaruh semuanya yang membuat Anda dalam semalam bisa habis. Anda harus jeli dan cerdas. Yang berikutnya, mari belajar bahwa tidak semua itu benih, sebagian roti. Kalau Anda lemparkan rotimu ke air, anakmu tidak makan, keluargamu tidak makan, menjerit. Yang salah saudara, dan bukan Tuhan. Ada banyak orang tidak ngurusi pekerjaannya, dan akhirnya itu yang terjadi. Yang kelima, 3 poin lagi dan kita selesai. Yang kelima, mari kita perhatikan dan awasi yang satu ini. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara, Anda mesti waspada dengan hawa nafsu kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama, keinginan daging, bukan keinginan itu, the lust of the flesh, hawa nafsu daging. Apa itu Pak? Ya mau hidup nikmat, hidup enak, mewah-mewahan, nggak terukur semuanya, kedagingan. Dan keinginan mata, the lust of the eye, hawa nafsu mata. Lihat, sudah lihat bling-bling itu sudah melotot gitu. Lihat tas baru, merek baru melotot. Semua duniawi. Hati-hati. Daging, kenikmatan hidup di dunia ini, mata, dan serta keangkuhan hidup, sombong. Saudara, ini bahaya. Tuhan berkata, ini bahaya sekali. Ingat, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Hati-hati dengan hawa nafsu di daging saudara, di mata saudara, dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara harus ingat, dalam hidupmu Anda harus punya keseimbangan. Kalau berkat Tuhan itu turun, Anda mesti waspadai dengan yang kau lihat, yang kau ingini, hawa nafsu itu, dan kesombongan dalam hidupmu. Itu membuat Anda akan jatuh dengan cepat. Yakobus, sekarang lihat surat Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama. Sampai dengan ayat yang keempat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, manusia itu butuh yang namanya balance, keseimbangan. Anda harus sedemikian kuat sehingga ketika sepertinya kekurangan atau persoalan datang, Anda tidak geser. Engkau bisa berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedang, aniaya, kelaparan, semua daftar yang negatif. Engkau bisa berkata, siapa yang memisahkan aku dari kasih Kristus? Tapi, Anda harus bisa berkata seperti Daud. Ketika Anda mengalami kelimpahan yang luar biasa, engkau berkata, in my prosperity, I will stand. Di dalam kemakmuran kelimpahanku, aku tetap berdiri. Tidak goyang. Nah, keseimbangan, balance ini yang penting. Anda mesti waspada loh. Dengan kedagingan, dengan hawa nafsu, dengan apa yang engkau inginkan. Itu berbahaya sekali. Untuk orang bisa menguasai sebuah keadaan kemiskinan, satu hal itu. Tapi untuk orang bisa punya kekuatan, handle kekayaan, itu juga hal yang lain. Saya pernah cerita itu, saya ketemu dengan salah seorang pemimpin gereja bawah tanah di Cina, datang ke Semarang. Saya bertanya begini, Pastor, saya tahu kalian para pendeta gereja bawah tanah di Cina tidak takut apa-apa. Banyak dari kalian yang jadi martir, mati, di penjara puluhan tahun, disiksa. Beberapa kalian keluar dari penjara cacat, nginjil lagi. Saya bertanya begini, apakah betul tidak ada yang kamu takutkan? Dia dengan senyum berkata, ada. Apa yang paling kamu takutkan? Saya takut dengan kemakmuran. Dan dia berkata, kalau satu hari seluruh Cina makmur, dan orang-orang Kristen juga makmur, apakah mereka semilitan sekarang dalam mereka ikut Tuhan Yesus? Dia berkata beberapa tempat, beberapa negara, waktu mereka punya uang banyak, luntur militanismenya dengan Tuhan. Saudara, tolong jangan berikan ke Tuhan dilema. Kalau engkau tidak belajar kuat menghandle kekayaan, dan kalau Anda bisa lepas dari ikatan cinta uang, tidak ada dilema buat Tuhan untuk memberkati saudara. Tidak ada orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya, sambil berkata, hancurlah nak dengan pemberianku ini. Never, tidak pernah. Tuhan mau berkata, aku ingin memberkati, karena cintaku kepada anak-anakku. Dengan kata lain, Anda harus punya
keseimbangan. Dan kalau keseimbangan di dalammu itu rusak, Anda kena tertuduh di sini. Ternyata itu bisa menghancurkan. Saya mau cerita tentang seorang fotografer dari Afrika Selatan. Namanya Kevin Carter. Anda lihat wajahnya. Ini adalah fotografer orang Afrika Selatan. Tadinya dia fotografer untuk sport, olahraga. Tapi tahun-tahun itu di Afrika Selatan masih ada apartheid ya. Jadi masih ada rasialis. Orang kulit hitam ditindas, dianiaya dan sebagainya. Suatu hari menurut cerita, dia pergi ke Sudan hanya untuk jalan-jalan. Dan dia menemukan keadaan mengerikan, kelaparan di Sudan. Dan dia temukan ini. Dia foto ini, anak kecil, tinggal tulang dibalut oleh kulit. Tapi kalau Anda perhatikan, masih ada tangan yang merawat, walaupun mungkin dalam keterbatasan. Ini hasil jepretan foto dari orang bernama Kevin Carter. Foto ini, orang berkata, ya inilah keadaan Sudan pada waktu itu. Ini juga hasil jepretan dia. Dia mau tunjukkan ke dunia, dia mau usik nurani orang. Gambarnya lihat, seseorang mungkin bawa makanan, dan lihatlah ada anak yang sudah seperti mengemis, minta makan. Foto ini diapresiasi banyak orang. Dia menyuarakan, seperti dia berkata, tolonglah orang-orang di Sudan. Dia kerja sebagai seorang fotografer, dan dia hasilkan ini. Sampai satu hari, di tahun 93, dia muncul dengan sebuah foto yang mengguncang dunia. Dia melihat seorang anak yang dying, yang sekarat, dan hampir mati. Masih pakai gelang, dan yang dia foto adalah anak ini ditungguin oleh burung pemakan bangkai. Dia abadikan itu. Tahun 93, dia foto itu. Tahun 94 bulan April, dia mendapat penghargaan Pulitzer sebagai foto terbaik di dunia. Namanya terkenal di seluruh dunia karena foto ini. Begitu dia terima hadiah Pulitzer, dan seluruh dunia itu melihat akan foto ini. Seluruh dunia bertanya, Mr. Carter, apa yang kau buat dengan anak ini? Nasibnya bagaimana? Dan dia hanya bisa menjawab, oh aku usir burung ini, aku usir. Tapi dunia berkata, engkau biarkan anak ini kau tinggal. Lu pikir kalau diusir tidak akan kembali? Dan orang bertanya, nasib anak ini bagaimana? Hari itu engkau jebret foto ini di depan matamu. Ini anak sudah sekarat. Dan sebetulnya sampai dengan hari ini, tidak ada orang yang tahu anak ini nasibnya bagaimana. Dia hanya bisa berkata, saya kejar burung ini, dia terbang. Semua tertawa. Burung lihat mangsa, kamu kejar terbang. Kamu pergi, dia kembali. Dan orang mulai berkata, kamu terima penghargaan, kamu terima hadiah atas sebuah kematian mengerikan, dan kau tidak berbuat apa-apa. Bulan April, dia terima penghargaan Pulitzer. Foto ini sampai sekarang terkenal di seluruh dunia. Bulan April. Bulan Juli, 3 bulan kemudian, Mei, Juni, Juli, Kevin Carter didapati mati bunuh diri di dalam mobilnya.
Kira-kira asap knalpot itu dimasukkan di mobilnya dan dia hirup, mati bunuh diri dengan asap knalpot, dan dinyatakan dia depresi. Saudara, Anda dan saya bukan monster cari uang. Yes, Tuhan mau berkati kita, saya aminkan itu, dan tidak akan ditangguhkan lagi. Tapi saya berdoa, kalau Anda lihat gambar itu, Anda mengerti, Tuhan mau Anda tahu, masih banyak anak-anak seperti ini yang butuh pertolongan kita. Kevin Carter mati, depresi, hanya 3 bulan setelah terima penghargaan dari dunia. Fotonya adalah foto terbaik. Tapi dunia bertanya, Kevin, engkau terima penghargaan hebat, anak ini nasibnya bagaimana? Dia hanya bisa menjawab, aku kejar burung ini. Dan dia tinggal. Apa yang terjadi kalau seandainya dia gendong anak ini dan dia bawa ke rumah sakit atau ke tempat pengungsian dan diberi makan? Apa jadinya kalau dia berkata, aku selamatkan anak itu, dia masih hidup, dirawat di Sudan. Dia bukan hanya seorang fotografer terbaik, dia jadi seorang pahlawan. Dia selamatkan satu nyawa. Pencapaian terbaik di dunia kita tidak membuang tanggung jawab yang Tuhan beri sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan kelak memberkati kita, dan saya percaya Dia sedang dan sudah mulai memberkati kita, biarkan semua kita ingat satu hal ini. Tanggung jawab kita dengan semua yang Dia berikan buat kita tidak pernah hilang. Justru Tuhan mau berkata, aku memberkati engkau dengan sebuah tujuan yang jelas. Amen, saudara. Saya berharap foto ini melekat di memori saudara. Kevin Carter tidak pernah menikmati sanjungan orang. Mungkin dalam satu hari itu dia nikmati ketika hadiah Pulitzer di tangannya. Tapi ketika dunia bertanya, kau punya kesempatan Kevin untuk tolong anak itu, dan kau tidak melakukannya. Hari itu nuraninya tidak sanggup lagi menerimanya. 3 bulan kemudian orang menemukan jasadnya di dalam mobil, keracunan karbon monoksida dari asap knalpot masuk ini, dan dia mati bunuh diri. Sampai hari ini tidak ada orang yang tahu bagaimana nasib dari anak kecil itu. Sebagian orang berkata, mungkin dia sudah mati, dimakan burung pemakan bangkai. Dan burung itu mungkin tidak akan tunggu sampai dia tak bergerak. Sesuatu yang kalau kita bayangkan akan menyedihkan sekali. Saudara, biarkan Tuhan memberkati kita tanpa kita kehilangan mandat dan visi Tuhan. Untuk apa kita diberkati? Amen. Yang percaya katakan amin. Yang keenam. Yang keenam. Saudara, andahan saya harus punya prioritas. Mari kita lihat Amsal lagi. 2 poin lagi dan kita akan selesai. Amsal pasal yang ke-17. Perhatikan pada ayat yang ke-19.
Amsal 17, ayat yang ke-19. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari apa? Kehancuran. Apa artinya memewahkan pintu? Itu gaya hidup, betul loh saudara, borju. Anda suka pamer dengan apa yang Anda punya. Pintu dimewahkan itu Anda pamer. Dan Anda mengundang orang untuk jahat dengan saudara. Dalam kehidupan kita, please lah. Menurut saya, lebih baik kita tampil wajar. Jangan tampil tidak wajar. Kemewahan bukan untuk dipamerkan orang lain. Kalau pintu dimewahkan, Alkitab berkata itu mencari kehancuran. Ayat berikutnya dengan cepat. Amsal yang sama. Amsal pasal yang ke-24. Lihat pada ayat yang ke-27. Kita harus punya prioritas. Amsal pasal 24. Lihat pada ayat yang ke-27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saudara harus mengerti mana dulu prioritas yang pertama. Mana yang kedua. Kalau Anda belajar dalam kebutuhan manusia ada namanya basic need. Kebutuhan yang dasar. Soal makan. Alkitab berkata selesaikan dulu pekerjaanmu di luar, selesaikan di ladang. Baru kemudian dirikan rumahmu. Saudara, saya sering kali tanya dengan orang yang mau kawin ketika konseling. Income-mu berapa? Loh Pak, kenapa ditanya begitu? Penting itu. Oh, dengan iman Pak, 50 juta. Loh, sekarang kenyataannya berapa? Ya 5.000 rupiah. Dengan iman Pak, 50 juta. Nah, itu membuat mumet saudara, pendetanya. Diizinkan kawin atau ditunda. Sebab saudara, itu kebutuhan dasar. Kita akan tanya kepada yang laki, income-mu berapa? Sebetulnya begitu. Oh saya pokoknya nebeng orang tua Pak. Ya bagus sih, keren kelihatannya. Tapi itu artinya Anda tidak punya tanggung jawab dan tidak ngerti prioritas. Saya berdoa, kita jadi orang yang tahu prioritas. Amen saudara. Ayat terakhir, poin terakhir. Kita selesai dengan ini. Saudara, saya membagi yang namanya wadah ini dalam 4 kategori. Seperti apa Pak? Kategori pertama itu pundi-pundi. Pundi-pundi itu apa? Dompet. Dompet. Anda kalau punya dompet, ya ini pundi-pundi modern seperti ini. Pundi-pundi kuno mungkin seperti kain gitu ya. Ini wadah pertama namanya dompet. Kalau Anda berkembang lagi, menurut saya namanya tempayan. Ntar saya jelasin. Kalau saudara berkembang lagi, namanya keranjang. Kalau Anda berkembang lagi, namanya lumbung. Yang Tuhan mau beri buat kita sebetulnya lumbung. Nah, apa itu Pak 4 ini? Dengerin. Tidak ada waktu untuk baca ayatnya. Apa itu pundi-pundi? Itu mengacu pada cerita tentang wanita yang datang kepada Yesus membawa minyak narwastu yang mahal yang disimpan dalam buli-buli. Alkitab berkata dipecahkan itu, kemudian dicurahkan ke Yesus. Nah,
Kalau Anda masih kapasitas pundi-pundi seperti Yudas, untuk apa pemborosan ini? Dijual 100 dinar, uangnya untuk orang miskin. Alkitab berkata, dia tidak ngurusi orang miskin, tapi dia suka mengambil uang. Sebab Alkitab berkata, dia yang memegang pundi-pundi. Dompet kasnya Yesus dengan rombongan itu, yang pegang Yudas. Nah, kalau saudara ini masih level dompet atau pundi-pundi, saudara ini orang yang banyak ide, banyak pendapat, tapi sebetulnya hanya untukku, dan untukku, dan untukku. Ada seseorang ngobrol dengan saya beberapa hari yang lalu di luar kota. Saya pikir dia salah tanya dengan orang yang salah. Dia berkata begini, Pak. Dan dia agak sadar loh. Saya tanya ini kok saya merasa seperti Yudas ya Pak. Gimana pertanyaanmu? Kok kamu seperti Yudas itu? Ini red carpet nih Pak, ke bangsa-bangsa. Apa itu tidak pemborosan Pak? Harusnya kan kita ini pergi ke Papua Pak. Di sana banyak orang miskin. Bukan dihambur-hamburkan begini Pak. Terus saya senyum berkata, iya Yudas tuh. Betul Yudas. Saya ngomong kayak ngono tuh Yudas betul. Kamu cukup sadar tapi belum bertobat. Terus saya berkata begini dengan dia. Kamu mau jawaban yang asal-asalan atau yang serius? Oh yang serius Pak, oke. Saya punya dua-duanya. Yang serius ya, dengerin baik-baik. Kalau cara mikirmu seperti itu, mari saya turuti. Kenapa harus Papua? Kenapa enggak Jawa Tengah? Kan banyak orang membutuhkan di Jawa Tengah. Oh iya betul bukan. Memang dia bukan orang Semarang, juga bukan orang Jawa Tengah. Jadi saya pakai Jawa Tengah. Tapi pertanyaan lagi, kenapa kok Jawa Tengah? Kenapa enggak Semarang aja? Oh iya juga Pak, betul. Kota Bapak kan butuh banyak, betul. Orang yang susah banyak kok. Tak kejar lagi. Dia punya pabrik tuh. Kenapa kok Semarang misalnya? Kenapa enggak pabrikmu aja? Oh iya toh, betul Pak. Oke, kamu sudah nginjil sama orang di pabrikmu. Nah itu belum Pak. Orang sah kaki yang ngomong saya bilang. Yudas itu. Kalau hatinya betul buat Tuhan, dan dia betul-betul pergi ke Papua, dia masuk pedalaman, 3 bulan di sana keluar protes, saya mau dengerin. Tapi kalau cuma ngomong, terus saya bilang gini, terus kamu ini acara penginjilan gini, kamu ikut nyumbang gak? Ah itu belum tergerak Pak. Lah itu level pundi-pundi. Anda punya begitu banyak teori, Anda punya begitu banyak pendapat, tapi sebetulnya bukan tulus begitu. Enggak. Saya enggak yakin hatinya buat untuk orang Papua. Oh saya bilang gini, oke, yuk kita ke Papua yuk. Oh nanti Pak atur jadwal dulu. Loh katanya Papua. Kemana Pak? Pedalaman kita. Enggak mau tuh. Saya bilang begini, kalau ada orang kerja, kamu hanya bantai dengan wacana, tidak patut, saya bilang. Tapi yang paling mendasar, kamu sedang memelintir perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sebetulnya berkata, engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dia berkata begini, engkau jadi saksiku di Yerusalem, dan di saat yang sama di Yudea, di saat yang sama di Samaria, di saat yang sama di ujung bumi. Sebab kalau saudara baca di Alkitab, kalau orang Yahudi tidak melakukan itu, dan hanya berkata, Yerusalem banyak yang belum bertobat. Tahu ada Sanhedrin yang menyalibkan Yesus. Hari itu tidak satu pun bertobat.
Injil tidak akan sampai ke tempat kita. Dan Anda semua dan saya binasa. Ternyata Yesus tidak begitu. Anda ngerti? Ada orang-orang yang berpikir sangat sempit dan picik. Sebab dia memang levelnya hanya seperti Yudas, pundi-pundi. Sejauh yang saya bisa makan, itu bagus buat saya. Kasnya Yesus dicuri berkali-kali. Dia hanya hidup buat dirinya sendiri. Orang yang hidup dengan level pundi-pundi, dia tidak akan pernah cukup. Tapi kemudian masuk level berikutnya naik. Inilah level tempayan. Gambaran dari janda nabi yang punya minyak sebuli-buli kecil. Nabinya berkata, engkau minta tempayan dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit dan dituang. Tuhan melipat gandakan. Dan kemudian dia lapor ke Nabi, tempayan penuh dengan minyak. Dia berkata, jual, bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisanya atau lebihnya. Di pundi-pundi kita berkata, not enough. Di tempayan hidup kita just enough. Utang kebayar dan kita bisa hidup just enough. Di pundi-pundi kita berkata, tidak cukup. Aku mesti ambil, aku mesti ambil, aku mesti ambil. Di level tempayan, Anda berkata, cukup, utang terbayar, aku bisa hidup dari sisanya. Tapi begitu Anda dibawa Tuhan masuk lebih lagi. Ini level keranjang, basket. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan. Semua makan sampai puas. Dan sisa 12 bakul. Di level ini Anda berani memberi. Anak kecil ini mulai belajar persembahkan makan siangnya. Dan Tuhan melipat gandakan. Dan di tempat itu dia berkata, more than enough. Di pundi-pundi kita berkata not enough, tidak cukup. Di tempayan kita berkata just enough, sekedar cukup. Di bagian level keranjang ini, Anda mulai ngerti menabur, Anda akan terima more than enough. Tapi Tuhan mau berkata, ada lagi level terakhir, nak. Dan level lumbung. Dan level ini explosion. Dan Tuhan mau beri Anda lumbung ini. But how? Caranya bagaimana? Saya tutup dengan satu ayat ini. Dan kemudian kita akan berdoa. Masih di kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. The first and the best sebetulnya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan mengajar dengan sangat ajaib. Dia berkata, honor God with everything you own. Hormati Tuhan dengan semua yang kau miliki. Give him the first and the best. Berikan kepada dia yang paling utama dan yang paling baik. Your barns will burst. Lumbung-lumbungmu akan penuh dengan cepat. Your wine fast will brim over. Pemerahan anggurmu akan limpah
dengan sangat banyak. Tapi mulai dengan honor God with everything you own. Give him the first and the best. Saya berdoa Tuhan akan buat kita tumbuh dalam keajaibannya. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Saya berdoa di jiwa, di roh saudara, Anda disiapkan Tuhan jadi wadah yang siap dan wadah yang besar. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anda yang butuh mujizat, Anda percaya benih ini akan menghasilkan mujizat karena kesetiaanmu dan ketaatanmu. Anda berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Blessing Tuhan yang ajaib turun. Kami akan beri the first and the best dari apa yang kami punya. Dan tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam blessing Tuhan yang berkelimpahan. Kami terima biji sesawi ini dengan iman. Kami akan pindahkan gunung-gunung persoalan. Kami juga percaya dari yang kecil akan jadi yang paling besar. Ini penyembahan kami dengan harta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata,